Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Seperti itu, ada data atas perintah Tuhan Muhammad menikahi Siti Aisyah. Al-Quranul Karim Surah Al-Ahzab ayat ke-50. Bisa dibacakan ke saya? Siapa tahu. Ya, wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya. Halal gak tuh Siti Aisyah? Halal gak bang? Ya, kalau dari segi kata-kata ayatnya halal, tapi tidak merujuk ke nama tersebut Aisyah yang aku maksud. Ya, itulah indahnya Islam. Dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu, dan yang hijrah bersamamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepadamu, kalau kamu ingin menikahinya, sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tuh legalitasnya Nabi Muhammad bisa menikahi wanita-wanita yang kemudian ditunjukkan oleh Allah sebagai wanita yang halal untuk mereka, untuk beliau nikahi. Apakah Nabi Muhammad kemudian liar? Menikah, ada legalitas seperti itu? Enggak. Bagaimana dengan Daud? Bagaimana dengan Salomo? Kakeknya Yesus. Dan kalau kakeknya Yesus tidak berlaku seperti itu, Yesus tak ada di atas muka bumi ini. Kirain bang ada datanya yang real merujuk ke Aisyah untuk Muhammad. Lah kan sudah dikatakan, dan perempuan yang hijrah bersamamu, dan anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, dan anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, dan seterusnya. Kan sudah ada dalilnya ini. Jadi siapa? Itu tujuan dalil tersebut itu merujuk ke Nabi atau merujuk ke umatnya Nabi? Kepada Nabi sebagai kekhususan bagimu, kan dijelaskan ayat itu. Dikatakan oleh Allah di situ, khalisatan laka. Itu Nabi sendiri yang diberikan kekhususan itu bagimu. Lalu Allah mengatakan itu bukan untuk mukmin, tapi untuk kamu aja. Coba Anda baca tuh Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 50. Nah, apakah Nabi Muhammad kalau dia itu nikah karena syahwat, begitu ada perintah ini, pasti dia seorang raja, dia seorang pemimpin. Apalagi dikatakan bahwa dia memiliki kemampuan sebagai seorang laki-laki yang sangat luar biasa, pastilah dia akan menikahi banyak orang, banyak wanita. Tapi kan faktanya enggak. Yang dinikahi cuma janda-janda, itu pun orientasinya karena membantu, menolong mereka, tidak membiarkan mereka murtad kembali setelah mereka Islam. Takut murtad karena ditinggal suami, maka dia nikahi wanita tersebut supaya keturunannya menjadi Islam. Dia hidup selama 63 tahun. Selama 63 tahun ini, ketika menerima ayat suci Quran, masih memiliki puluhan tahun kemudian, dan itu kesempatan untuk menikahi. Dalam 1 bulan dia bisa menikahi 10 wanita. Berarti kalau dalam setahun bisa menikahi 100 wanita. Kalau dia mau, seperti tuduhan kotor dari orang-orang kafir, dia lakukan enggak? Enggak. Padahal orang-orang Arab itu orang-orang cantik. Kurang apa bodi mereka? Kurang apa kulit mereka? Nabi Muhammad adalah pemimpin di tengah-tengah mereka dan memiliki legalitas untuk menikahi mereka semua. Apakah beliau lakukan? Enggak. Bagaimana dengan Daud? Daud aja dulu. Dia adalah kakek Yesus dalam Roma 3 nomor 1. Yesus itu lahir dari spermato Daud, berasal dari sperma Daud. Istri yang keberapa? Istri yang keberapa? Yesus ini berasal dari Daud. Memang
Nabi Daud ya. Nabi Daud ini ada firman mengatakan bahwa Nabi Daud ini teladan juga ya. Gitu. Seluruh nabi itu adalah manusia-manusia pilihan, Bang. Tapi Nabi Daud banyak istri. Berarti kesimpulan kita, banyak istri itu bukan menjatuhkan harkat martabat seorang nabi. Bahkan batasan istri itu sebelum Nabi Muhammad itu nggak ada. Coba Anda tunjukkan di dalam kitab saudara, batasan istri itu ada berapa dalam kitab saudara? Ada nggak batasannya? Ya, memang dalam kitab banyak, tapi intinya yang Yesus jalankan kan tidak seperti yang di kitab. Lah, kalau Anda mengikuti ucapan Yesus di dalam kitab Anda sendiri, Yesusnya yang mengatakan bahwa barang siapa yang meninggalkan istrinya untuk menjadi pengikutnya, maka dia akan mendapatkan berkali lipat ganda sekarang juga. Berarti Yesus menerangkan untuk menjadi pengikutnya, dia akan menerima berlipat kali ganda istri. Itu dalil, Bung. Ya benar. Nah, berarti Yesus mengajarkan istri pengikutnya poligami dong. Dan tidak dibatasi. Kalau Islam poligami tapi dibatasi, cukup 1 kalau tidak sanggup, maksimal 4 kalau sanggup, kalau tidak sanggup cukup 1. Sedangkan Yesus tidak membatasi, cukup 4 atau berapa, enggak. Dia cuma mengatakan berlipat kali ganda. Ya, saya rasa kalau dalil tersebut, Bang, itu bertolak belakang dengan logis kita, Bang. Kenapa bertolak belakang, Bung? Kenapa bertolak belakang? Kita ambil kesimpulannya dari Yesusnya kan. Kenapa? Ada apa dengan Yesus? Ya kan dia nggak beristri kan. Maksudnya? Ya, si pengucap dan yang diucapkan tidak sesuai kan. Lah, ini untuk pengikutnya, bukan untuk Yesusnya. Jadi, seorang nabi itu, Bang, memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh umatnya. Yesus bisa berjalan di atas air, umatnya bisa enggak? Enggak. Yesus bisa membangkitkan orang mati, muridnya bisa enggak? Enggak. Jadi nabi itu memiliki kekhususan. Nah, terkait Yesus di dalam Lukas 18 itu mengajarkan poligami. Banyak istri dan tidak dibatasi gitu loh. Yesus tidak membatasi istri, cukup 1, enggak ada itu dalilnya. Cuma Nabi Muhammad lah yang membatasi cukup 4 istri. Ajaran Nabi Musa tidak membatasi jumlah istri. Ajaran Yesus tidak membatasi istri. Jadi kalau mau beristri ribuan orang, silakan. Tidak ada batasnya di Kristen itu. Ya mana mampu, Bang, kalau dijalankan dalil tersebut. Nah itu dia makanya. Tapi kalau Nabi Muhammad, coba di Indonesia ini, berapa jumlah umat Islam di Indonesia? 87%. Kristen seluruhnya, seluruh sekte kalau digabung dia 6%. Coba Anda lihat, Anda kalkulasi berapa yang poligami dari Islam, berapa yang poligami dari Kristen. Lebih banyak Kristen, Bang. Ini di Makassar ini 92%, 93% umat Islam di Makassar, di kota Makassar ini. Berapa persen yang berpoligami? Kristen cuma berapa persen? Hitung berapa yang berpoligami? Belum lagi yang bercerai karena nikah lagi. Nah itu terhitung poligami juga. Karena tidak sabar istri yang pertama, maka minta cerai. Karena suami itu menikah. Itu poligami juga itu. Jadi nah, itu kalau cerai nikah poligami juga itu. Oke baik Bang. Dari semua nabi, dari semua nabi kan, di Muslim katanya banyak nabi ya. Apakah nabi-nabi sebelumnya juga beristri kurang dari dewasa, anak-anak lah? Kalau kami Ishak itu nabi, ya.
Anda menilai dewasa itu dari unsur apa? Usia ya? Ya sekiranya begitu Bang. Tapi nenek-nenek kita dekat-dekat Indonesia Merdeka itu ada yang masih baru masuk SD kelas 5 sudah nikah. Ini wanita Arab Bang, wanita Arab 1400 tahun silam. Wanita Arab itu usia 5 tahun itu sudah sama dengan usia 16 tahun orang Indonesia. Apalagi mereka hidup di padang gurun. Fisik mereka kuat. Tidak sama seperti kita orang Indonesia. Maaf ini, itu fakta. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada hukum yang dilanggar oleh Nabi Muhammad ketika beliau menikah Siti Aisyah. Hukum negara kagak, kitab suci kagak. Ayo, kitab suci mana yang dilanggar kemudian oleh Nabi Muhammad? Torah tidak. Perjanjian baru ada nggak larangan menikahi anak-anak? Coba dalilnya mana? Tidak ada. Ya tidak ada, berarti tidak ada hukum yang dilanggar. Anda seakan-akan jijik dengan perilaku beliau sampai Anda tidak bisa dijadikan teladan. Lalu bagaimana dengan pendeta-pendeta pastor yang menikahkan sejenis? Katanya orang suci, tapi menikahkan laki sama laki, perempuan sama perempuan, bahkan kepada sama binatang dinikahkan juga. Nabi Muhammad Itu kan kita kalau mengambil kesimpulan ke sana Bang, itu kan ya hukum dibuat manusia, bukan Tuhan yang buat. Nah, sama sekarang yang Anda katakan ini itu adalah sesuatu yang diatur oleh Tuhan, tapi Anda bantah. Sedangkan kalau Anda berbicara kemudian apa yang ada di dalam agama Anda, itu juga dalilnya ada di dalam Bible Anda sendiri. Bukan dibuat pendeta asal-asalan, tidak. Tapi memang ada kemudian pengajaran yang didapatkan di dalam Bible-nya bahwasanya laki sama laki itu boleh. Coba Anda baca Galatia 3 nomor 26 sampai nomor 29. Ketika orang itu berada dalam Kristus, maka tak ada lagi laki-laki, tak ada lagi perempuan, semuanya sama. Jadi kalau kalau saya atau Pak Bom Bom lah menjadi Kristen, maka Pak Bom Bom ya tidak boleh lagi membedakan mana laki mana perempuan, semuanya sama. Itu dalil. Maka dasar pijakan dalil inilah yang menyebabkan orang-orang Barat menikahkan laki-laki, karena itu tidak lagi dipisahkan, dibedakan antara laki perempuan. Anda baca dalil saudara. Sebelum dikatakan begini dalam kitab saudara gini. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak dewa atau anak-anak Theos, karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus, dalam mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Yesus Kristus. Tuh, itulah dalil yang dipakai untuk kemudian mereka meminta pemberkatan di gereja, karena gereja telah menyatakan bahwa laki perempuan itu sama saja. Yang penting mereka berada dalam iman kepada Kristus Yesus. Oke, baik Bang. Jadi gini, ada pertanyaan lagi Bang. Iya. Di Al-Quran ya, di Al-Quran itu kan tentang pernikahan itu batas usianya berapa kalau di Islam? Kalau berbicara mengenai Al-Quranul Karim, menikah itu harus balik, tidak bisa tidak balik. Itu Al-Quran yang menjelaskan itu. Wajib hukumnya kami menikahi wanita itu dalam keadaan balik, dalam keadaan sadar, dalam keadaan waras. Itu Al-Quran surah An-Nisa
ayat 6 atau di An-Nur ayat 32. Lalu balik umur berapa bang? Balik itu tidak melihat umur. Kalau dia laki-laki dia sudah mimpi basah, kalau dia perempuan dia sudah haid. Untuk zaman sekarang itu batas usianya berapa yang kebanyakan sekarang? Kalau itu aturan Departemen Agama itu masuk ke dalam hukum negara. Tapi kalau kami di Islam, menikah itu sudah bisa ketika mereka balik, sudah mencapai usia balik itu sudah bisa menikah. Tapi ingat, tapi di Islam itu menikah itu wajib, itu hukumnya apabila dia secara lahir, secara batin itu sudah bisa bertanggung jawab, baik bertanggung jawab sebagai istri maupun bertanggung jawab sebagai suami, bukan hanya sekedar balik. Makanya perintahnya itu apabila engkau bisa berlaku adil, artinya dia sudah tak ada lagi unsur kekanak-kanakan di sana. Meskipun dia sudah balik, sudah mimpi basah, tapi kalau dia masih kanak-kanakan, belum bisa menanggung beban sebagai seorang bapak atau sebagai seorang ibu, itu belum memenuhi syarat. Belum memenuhi syarat wajib untuk menikah. Terus gini bang, kalau kita mampu untuk adil ya, dikatakan mampu untuk adil. Terus kalau pasangan kita sebisanya tidak terima, apa anda merasa berdosa atau gimana itu bang? Ya berarti tidak boleh. Itulah susahnya di Islam, susahnya menikah lebih dari satu, karena harus adil, itu syaratnya. Kalau kamu tidak bisa adil, cukup satu, fawahidah. Berarti sama halnya kita ini dilarang berpoligami. Cuman bohong. Daripada berzina, mending menikah. Gitu bang. Ya terus kalau pasangan kita ndak setuju menikah lagi, sakit hati, apakah ndak? Berarti kita tidak adil kalau kita menikah. Karena harus adil. Tidak bisa tidak. Ya karena yang penting akhir balik. Ya, di mana dalilnya? Di mana dalilnya itu bang? Ben, kau ditanya itu. Yang bisa kawin umur berapa? Ya, dalilnya di Bible umur berapa? Karena kalau saya lihat di Bilangan 31 kitabnya Yahudi, itu yang penting dia masih perawan. Nah, anak bayi satu hari tadi, itu juga masih perawan. Yang ikut katamu tadi, yang sudah akhir balik bisa kawin umur berapa akhir balik itu? Manusia ini tidak sama akhir baliknya. Ya tergantung, makanya saya tidak mengatakan umur. Ada 11, ada 12. Jadi
Jadi di masa ini 11-12 Tadi ada bilang mampu, enggak 11-12 itu layak kawin enggak? Ya karena dia sudah balik ya layak lah. Tapi ingat, bukan hanya ini kita berbicara mengenai kapan manusia itu bisa kawin berdasarkan Islam. Tapi tidak sesederhana itu menikah itu, Bang. Di situ ada sumpah, di situ ada janji yang harus kemudian laki sebagai suami jalankan, istri sebagai wanita sebagai istri harus jalankan. Kalau mereka melakukan ijab kabul, tetapi mereka tidak menjalankan apa yang mereka perjanjikan di situ, berarti mereka mencederai rumah tangga mereka sendiri. Makanya ada yang dikatakan kemudian kematangan. Mereka harus matang dari segi apa? Batin. Dari segi apa? Lahir. Tidak seperti di barat sana, mereka tidak ada kenal nikah. Tapi sulit bagi orang barat kita temukan di bawah 10 tahun itu masih perawan.